Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak mengaji bersama dua kitab kajian. Yang pertama, kitab fikih tentang ubudiyah, di mana yang pertama dari Kiai Haji Miftah tadi sudah menjelaskan lanjutan dari rukun sholat yang keenam, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Tadi secara garis besar beliau sudah menjelaskan bahwa Fatihah itu adalah rukun qauli, namun ada beberapa catatan tadi, seperti misalnya bagaimana ketika tidak bisa, ataupun bagaimana ketika Fatihah itu tidak lancar. Ternyata ada beberapa solusinya, seperti dengan mengganti dengan 7 ayat. Nah, namun tentu banyak sekali dari satu permasalahan saja, dari Al-Fatihah saja, mungkin dari para kiai mungkin ada perbedaan ataupun ada pertanyaan, nanti monggo silahkan ditanyakan. Selanjutnya, yang kedua, kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, tadi menjelaskan atau melanjutkan tentang kajian tasawuf, tentang bagaimana seorang muslim ketika bangun dari tidurnya, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus direnungkan tentunya. Karena ketika kita bangun tidur itu sama halnya sebenarnya kita dibangkitkan kembali dari tidur atau dari mati yang sejenak. Nah, barangkali itu sedikit prolog dari kami dari Forum Kiai dan Qori. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, ataupun barangkali ada sesi diskusi dari para kiai, dari para hadirin yang memiliki pendapat ataupun ingin bertanya kembali, ataupun di luar konteks ini, monggo silahkan ditanyakan. Untuk termin pertama kami buka 3 penanya. Nah, sesi teknisnya silahkan langsung tanya pertanyaannya apa, dan boleh untuk mengenalkan terlebih dahulu namanya saja dan asalnya lah. Penjawab siapa saja. Dan untuk mujawib, insyaallah bukan hanya yang dari depan, barangkali dari para kiai yang ingin menjawab pun silahkan, karena ini dialog interaktif, dialog yang aktif, jadi tidak hanya dari depan. Silakan. Yang pertama dari Presiden Kopi, monggo silakan. Oh iya. Halo, 1 2 1 lagi. Mangga yang dari sebenarnya tidak terlalu penting untuk ditanyakan, karena semua sudah tahu masalah yang penting kenapa ditanyakan. Semuanya dari kata siksa hati saya itu karena dari sisi bahasa. Ini ada bahasa lam nasihat qiraatuhu wala salatuhu. Orang yang tidak bisa baca Fatihah atau salah satu huruf Fatihah aja salah, lam nasihat qiraatuhu, tidak bisa bacaan Fatihahnya. Untuk kalimat itu akal saya terima. Tapi ketika wala salatuhu yang tidak sah sholatnya, bisa tersiksa. Kenapa dikatakan tersiksa? Karena orang sholat itu kan definisinya adalah mutataqqim bitakbir atau mutataqqim bitaslim. Sholat itu kan definisinya dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dari salam. Ini baru Fatihah saya dikatakan sholat, kan belum sholat berarti. Yang namanya sholat itu adalah rangkaian dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini orang lagi baca Fatihah, berarti rukun masih 3, masih ada sisa 14 rukun. Berarti kan belum dikatakan sholat. Jadi kenapa bahasanya wala sholat itu tidak sah sholatnya, padahal kriteria yang sah dan tidak sah sholat itu apabila sholat setelah selesai. Ini sedang proses sholat gitu. Masa dikatakan sholat kan berarti belum sholat ini. Jadi kan masalah itu masalah besar. Jadi artinya wala sholat itu mungkin ada sengketa makna dengan kiai lain. Waktu saya pesantren
memang ambil lah wala sholat dan wala asal sholatnya wah. Tapi setelah yang dia berpikir masa pakai kata asal, berarti langsung wala sholat dan tidak sholat wah. Jadi artinya kan dia belum sholat, belum sholat. Ini perlu direvisi dan perlu dimusyawarahkan bersama agar bahasa ini benar-benar masuk lah. Karena saat itu waktu ngaji Yoselion dan sampai dimulik kan katanya itu ada kalimat ilparji, saya protes. Kok ini kan manaan? Kalau pakai di dalam masa paling masih parji kan itu bahasa Arab jadi ini harus ada kalau mengartikan bahasa. Kata saya kalau bilang parji, ya udah tinggal ngomong apa salahnya gitu. Ini kan bukan masalah koran atau apa, tapi harus dimaknai yang benar. Ini juga sama dengan wala sholat umum dan wala sah sholat sokowa, sholat tewa. Yang jadi masalahnya definisi sholat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dari salam. Sementara ini sedang membaca Fatihah, berarti dia belum sampai kategori sholat. Kenapa bahasanya tidak sah sholat? Itu satu. Yang kedua, ini bahasa lanjutannya inta amadah kalau disengaja wailah kalau tidak disengaja salah wajib alaihi ada kebenaran. Bagaimana dia menentukan salah dan benarnya bacaan sementara kemampuan dia itu seperti itu kan dijawab misalnya bahasa alhamdulillah itu kan alhamdulillahi rabbil alamin itu kan berarti lugotnya sudah begitu. Jadi penentuan benar dan salah bacaan itu berdasarkan ilmu tajwid atau berdasarkan memang keumuman. Karena kan di Jawa apabila alim itu kadang-kadang membaca lebih ngalamin gitu. Mulutnya ini termasuk kategori salah syariat atau termasuk kategori salah mengartikan dari sisi tajwid. Apakah definisi seperti itu harus diulang atau tidak? Itu yang dan terakhir dari sisi kitab ini dari penjelasan kagak itu jelas sekali. Mungkin Anda bisa menambahkan. Faedah saya kota haji ila ma'artuka awal. Ini menurut saya adalah ilmu untuk kebaikan iblis. Iblis itu kan ada 9 elemen iblis yang suka kepada kita. Yang pertama ada iblis yang bernama wasnan. Iblis yang namanya wasnan itu adalah bertugas pokok untuk mengganggu orang sholat atau mengganggu orang tidur agar tidak sholat. Nah, ini pernah kejadian. Alhamdulillah ada beberapa saya kemarin saya berhasil kontak iblis pada malam Senin. Jadi dari jam 12 sampai jam 4:15 saya bisa tidur. Itu mau masuk jam 4 saya hampir tidur. Pas ini lihat bahasanya kayak saya langsung bangun. Dan ini membaca kalimat ini Bismika Muhammadiyah Bismika Amud terus dibaca lagi alat lainnya ada banyak amanah dari usul. Kata saya hari tadi di jam 12 sampai jam 4:20 lagi naik sholat tunggu lagi makan lagi karena ini saja apa jadi maksudnya kalimat faedah dari kota panci itu harus ditanamkan dalam pikiran kita ketika kita malas untuk sholat maka kembalikan ke asal itu sebagai tambahan dari ilmu untuk mengetahui iblis adalah faedah dari kota panci gelapa atau kawal. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyampe ponok jangan menghilangkan satu hukum atau mengganti dalam surat Al-Qur'an. Pernah hidup di tengah masyarakat kami, namun biasa kita sehingga aladina siratul lazina di masyarakat Jawa Tengah maka imam sama pengaji terus berkausi berdua apunten simpul dan kabutin langkung kabutin sama tadi habis yang
Menurut aku tanda-tanda bakal mengungkap panggilan Allah tersebut benar-benar bersiap-siap. Kami masih seperti ini kepada itulah murid doa di sadayana ayat rencana akhir sasinya di bakal sabaraha pada news iri Allah kira langkung salami satana diguna salami satana punten biasa miringan garing di majelis FKIK sarang pangunten APOG wali aktifkan salami satana diguna upami ayaan kontak kata Nabi kumaha hapunten sing biasa mengajar beras titik pun anak mah insyaallah pada sinar tetap aktif upami ayat kegiatan utama kita bangsa persatuan nyuhun ke dewan kosan pada sepuluh anak bahwa ayat diri tetapi ayat yang bangunan tetap biasa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nanya lagi dari sebelah sana nggak pakai. Waalaikumsalam. Dari kampung lain kami pertanyaan jadi masalah kadang-kadang ya sekolah ini harus dicoba lagi waktu memang pemenang bacaan tidak makanya ada yang baru bacaan ketika ada penggantian yang kan susah menurut saya kurang bacaan solusinya ketika yang gantian dari semua kadang-kadang sungguh sehingga pernah menjadi sesuatu itu anu kedua yang harus diceritakan adalah luar tema muda ya semua yang muda ya muda itu nanti orang mau itu tapi dengan kamu sendiri kayaknya 5.000 kamu tuan itu 20.000 kamu besar kemana sampai menurut sama Enggak, para kiai ada 3 penanya, ada 3 sail. Penanya pertama semuanya curhat semuanya. Karena tekanan atau ketersiksaan batinnya. Kalau malah menggugat merevisi bahasa. Sebenarnya yang harus direvisi itu ada mungkin logikanya atau merevisi sedikit pencerahannya seperti apa dari kata-kata apa lam tasiha qiraatuhu, mungkin bisa lebih diulangi lagi. Lam tasiha qiraatuhu wala sholatuhu, mungkin dari kalimat itu sedikit diperjelas lagi, diulang lagi supaya Pak Presiden itu tidak dalam tekanan batin. Maka Kang Asep barang Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Mun tadi dina aw abdalah harpan minha bi harfin lam tasiha qiraatuhu wala satu ya tangon. Jantan di dia kan atopna harap atop wau. Harap atop au itu paedahna lil mutlaqil jam'i. Jantan kanggo ngamutlakeun kumpul. Jantan hukum anu kena kana maktub itu kena oge kana maktub aleh. Jantan wala sol atau wala lam tasiha mangka teu sah naon qiraatuhu babasa wala sholatuhu jeung asal mata
wala tasiha walam tasih salatuhu kan gitu kana jeung teu sah salatna. Janten manawi di dieu maksana di dieu mah manawi sah maksudna sah dina wala salatuhu itu hartosna pengertianana manawi kayak diatakan memang umpami teu sah itu kan umpami syarat-syaratna salat henteu terpenuhi itu bukan bahasannya. Sementara di dia kan nyebatkan atau napi ngauningakeun masalah rukun salat. Tapi saresna umpami henteu batal itu hampir sami sareng teu sah kan gitu. Urang kena uninga bahwa di antawisna antara diuningakeun mohon sakali kadang salat itu kan alun wa aqwalun muftatahatun bitahrim wa muhtatamatun bitaslim. Nyaeta gerakan-gerakan sareng bacaan-bacaan nu dikawitan ku takbir ihram sareng dikawitan diakhiri ku uluk salam. Sakadi kalanya janten dina pekerjaan salat, pekerjaan itu berarti mencakup kana gerakan sareng bacaan itu kabagi tilu. Aya nu namina rukun, sunat ab'ad, sareng sunat hayat. Rukun nyaeta gerakan-gerakan sareng bacaan-bacaan anu tidak boleh tidak kudu dilaksanakeun. Jadi umpami teu dilaksanakeun maka teu sah dalam artian teu janten lamtan akid bahasa enaknya. Jadi teu jadi tapi batal salatna. Nyaeta di antara anu eta nu 18 anu umpami di dieu umpami dina jurumiyah anu 17 itu umpami kakantun salah satuna maka salatna teu sah. Itu rukun. Pengertian rukun itu nyata padamelan sareng awasan-awasan anu kalebetna rukun kolbi, rukun kauli sareng rukun fi'li. Umpami dikantunkeun hiji bae itu teu sah. Umpami sunat ab'ad nyaeta padamelan sareng gerakan-gerakan dina salat anu umpami dikantunkeun itu teu mempengaruhi kana sahna salat. Berarti salatna sah, ngan cuman disunatkeun sujud sahwi. Umpami sunat hayat nyaeta gerakan-gerakan sareng bacaan-bacaan dina salat umpami dikantunkeun walaupun sengaja teu mempengaruhi kana sahna salat kana sahna salat berarti salatna sah jeung teu disunatkeun sujud sahwi. Eta sacara garis ageng pada melan salat itu. Nah, sedangkan dina syaratna rukun salat itu nyata kadah maos Fatihah. Maksudnya dia lam tasyikratu teh maksudnya teu sah bacaan salatna, maos Fatihahna. Maka umpami teu sah bacaan Fatihahna kumargi Fatihah itu kalebet kana rukun salat, maka otomatis salatna ge teu sah. Maksudna dalam di dieu mah maksud teu sah itu hartosna batal salatna. Sabab salah satu rukun salatna nyaeta maos Fatihahna teu janten gitu. Sabab syaratna salat jadi tehnya itu umpami di antawisna rukun-rukun salatna terpenuhi, syarat-syaratna salat terpenuhi, oge rukun-rukun salatna dilaksanakeun, anu ngabatalkeunana ditebihan. Umpami syaratna teu terpenuhi, rukun-rukunna teu dilaksanakeun, pembatalan teu ditebihan, maka berarti teu sah salatna. Manawi kitu pengertianna. Janten pengertian di dia janten sanas baratos memang umpami kadah nama umpami salah satu syaratna salatna teu terpenuhi berarti teu sah salatna. Sanes nama sanes ngan saukur teu terpenuhi syaratna salat baik bahkan rukun-rukun salat umpami henteu dilaksanakeun maka salatna ge teu sah. Ali anu teh naon kaidahna teh janten di mana-mana batal syarat ida batola syarat batolal masrut katanya. Idan tapasartu intapal masrutnya. Jadi di mana-mana batal syarat termasuk kalebet karena rukun-rukun salat, maka berarti batal dinu disaratanana. Manu kitu. Terus tadi teh naon? Kayak langkung eta diatakan. Nanti teh kaduana masalah lahan contohnya itu Rabbil Alamin. Mohon. Jadi mengganti itu maksudna umpami jalmina tak kalebet kana kesepuhan tadi umpami jalmina tiasa
kecuali umpami teu tiasa tos kebiasaan kitu di dia aya tadi teh mananya masalahan lah. Qauluhu lam tasihah qiraatu. Mohon. Inta amada. Jadi umpami sengajanya, umpami sengaja ngagantikeun saposkeun alhamdu jadi alhamdu. Padahal mah tiasa alhamdu teh ngan digantikeun ku alhamdu atanapi asap an'amta jadi an'am katanya. Jadi bukan kuruna ku Kang Asep di etana. Eta mah umpami kitu mah teu matak ngabatalkeun kana salat umpami eta tadi aya. Seperti tuh dina sarahna aya dina halaman 48. Aqala ad-dhalin jantan kuddod. Atanapi mustaqim jadi kumus ta'im gitunya ku hamzah. Bahkan bihilapi malawat anatau bidod mutaraddidan bainahuma. Eta mangka beda umpami urang jalmi ngucapkeun qaf anu mutaraddidan bimbangnya antara qaf atanapi kaf. Seperti urang Arab eta pan aya anu qaf itu ku ginnya. Gola, begitu urang pan kola. Itu gola musoni Bang. Sudiro, upami di eta dina. Jadi sudiro. Jadi urang mah pas sudiko. Tapi umpami di eta mah rata-rata di itu saperkeun atanapi di nanti di Ciberem apa tapi habaib itu sana sudiko tapi sudiro. Nah eta umpami kebiasaan kitu teu sabios-bios. Eta teu matak naon-naon. Tah itu kama na yantaku biha arab tu fa inahu tasiha mangka eta mah sah kama jajama bihi aruyani saperti anu tos ditetapkeun ku Imam Ruyani janten manawi janten eta teh maksana umpami jalmi terang kedahna kitu tapi digantos kunu henteu aya keteranganana kitu manawi kitu. Kang Asep anu ahli eta ahli Quran mengambil bilih eta langkung eta imam masalah qiraat kan manawi pilih ayah eta tadi nah anu tadi Faidah Staiqodah anu tadi terus naon deh oh eta masalah tadi mohon masalah ngamakmum jadi imam rotib gitunya imam rotib sementara orang itu tos masantren biasanya memang karena gitunya jantan kumargi imam rotib tos dikapungkur ari urang tos ngaos qiraat gitunya atanapi ngaos fikih itu memang walaupun imam rotib sekalipun umpami urang yakin bahwa eta bacaan bahkan salah bacaan baik pada melan salat imam itu memang lepat maka urang teu kengeng matakpan dina jurumiyah dina sapina wala umian teu kengeng urang ngamakmum ka imam anu bodoh umpami urang yakin bahwa eta bacaan imam itu memang lepat itu teu kengeng jadi wala umian teu kengeng ngamakmum ka imam anu bodoh dina bacaan nana soalnya umpama diteraskan orang bakal moal aya kata tegan gitunya. Maka jalan satu-satuna itu supados teu timbul fitnah maka teu nanaon urang kadah mufarokoh. Ya mufarokoh. Jadi solusina mohon. Oh mohon. Tajantan memang eta teh sasanya memang kadah nama wajib gitu kadah digeingkeun gitu nya, kadah digeingkeun. Jadi kayak Kang Haji dia langsung eta jantan umpami itu nya teu kengeng sote teu sah sote umpami urangna qori maksud qori teh bacaan Fatihahna leres teu kengeng ngamakmum ka jalmi ka imam anu bacaan imamna teu leres ari nu bodoh jeung nu bodoh mah teu sabios-bios anu hijina alhamdu nu hijina di alhamdu di bae nya eta mah teu sabios-bios sami bodona teu kengeng sote anu ngartos ngamakmum ka imam anu bodoh itu maksudna Kang Haji langsung eta
kita mengikuti imam, gerakan imam, apa kita harus mendahului imam? Muparokoh itu wajib kedah istiqlal, kedah mandiri, teu kengeng bergantung ka imam. Tadi seseorang jalmi anu upami teu terang katanya. Kadang-kadang nyamuk ongkoh muparokoh tapi gerakan mengikuti keneh imam itu batal. Jadi muparokoh itu ari muparokoh itu memisahkan diri. Berarti ari memisahkan diri mah geus teu aya hubungan sang imam. Kadang kawis ongkoh muparokoh tapi kumargi urang teu acan beres urang tos beres maos Fatihah kumargi imam teu acan ruku, ngantosan imam ruku. Jantan umpami kitu itu jantan batal salatna. Jantan muparokoh mah kadah istiqlal, kadah mandiri. Niat muparokoh sekap dina manah teu bade antos niat misahkeun diri muparokoh itu dina wami bahasa Sunda mah kitu nya. Moal tapi moal ngiring ngamakmum deui gitu bae sekap mohon. Asal bahasa-bahasa menunjukkan bahwa urang teh henteu bergantung ka imam. Gitu. Fitnah. Iya. Nahan, fitnahnya. Ahan. Maka kanggo solusina janten umpami urang muparokoh itu urang itu supados timbul fitnah margina umpami urang ongkoh naon namina teh muparokohnya berarti kan pandangan atanapi sesera eta mah urang ongkoh henteu berjamaah tapi ngiring sasarengan kan tapi umpami ngiring sasarengan henteu bareng kan karena jantan eta geuning itu mah kitu gitu. Nah maka solusina urang kadah mananteh ngimbangi teh nya eta di antawisna tapi ieu dina pikir memang kadah kitu nya. Jadi urang teh ulah teu kengeng eta tadi teu bergantung, tapi mang aya di antawisna nya eta urang itu nya dilamikeun tapi ulah sampai lami teuing kitu nya. Pemibasaan dikira-kirakeun da urang tos eta bahwa imam itu sok macana momen teh dina itu salat alam nasroh nya urang ge minimal alam nasroh kitu manawi. Mangga bilih anu sanes jantan ari muparokoh mah tetap itu muparokoh itu berarti memisahkan diri. Berarti memisahkan diri itu tos urang itu tos teu aya hubungan, maka wajib umpami urang tos beres itunya. Tos beres secara hukumah maka wajib urang itu kedah mengerjakan kewajiban urang teu kengeng bergantung ka imam. Umpama urang tos beres maos Fatihah dina rakaat katilu, kan dina rakaat katilu mah eta nanti teu disunatkeun maos suratnya. Entos bae ruku walaupun imamna teu can ruku. Umpami urang ngantosan imam ruku padahal urang pekerjaan urang tos beres itu jantan batal salatna berarti urang teh masih kena bergantung ka jalmi anu sanes teu kengeng gitu umpami tanya kepentingan mana kita kaji leres mohon nambahan sedikit mungkin itu masuknya ke bab amar ma'ruf nahi karya. Amar ma'ruf nahi munkar itu likulli muslim. Ayat kelas-kelasnya. Mungkin termasuk ayat dina hadis babu musi'is sholat. Bab orang yang jelek sholatnya. Itu panjang hadisnya. Itu Nabi mengajarkan sampai dari wudu. Cek Nabi lau mutta ala hadhil halah mutta kafiron. Jadi itu segan-segan. Jadi bab amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi imam itu emang jalma kolot mah lamun sok kundungan urangna cari seperti kesepuhan, cari solusi ngariung itu kewajiban urang. Atau lamun orangna bau pusing geus ulah kata juga tadi. Tapi tetap ya lamun orang teu ngeugeungkeun saha kan ya pagawean kiai amar ma'ruf munkar. Jadi itu jelas panginten gitu. Tinggal carana unggul.
Terus kayak kurang di Tatar, maka satu masjid tajuklah minimal itu tercukup hiji imam, minimal 3. Karena sing imam nu ieu keur aya pasen, aya naon. Tapi ke aya pengganti nu geus pernah ditatar tapi teu meuli Fatihah seperti tadi. Terus aya fatwa. Nah, lamun fatwa mah khusus alal alim, orang yang mumpuni dalam ilmu bidang ilmu agama. 12 pan itu fatwa mufti. Tah, fatwa jeung amar ma'ruf nahi munkar beda. Kan sok aya kieu jalma bodoh cenah abdi mah lain kiai. Nu goreng alus goreng, terang goreng nu saya terang saya eta jalma terang sadaya ge, itu kewajiban. Yang tidak boleh sembarangan mah fatwa halal, haram. Ya hukumna kieu enggak boleh kalau kita tidak punya ilmu. Mungkin rada mendekati ka dia. Allah alam. Tadi ya keterangan dina kitab Fatawa Fikih wala yang Yusuf al-Qira'at wa qabila al-Isab al-Qira'at al-Karabi ayakuna yubadilu harfan biharfin abi ahor awayakan makhlakan yughayir al-makna amal wadamka falayan al-wujubat. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang untuk berjamaah dengan imam yang tidak baik bacaan Al-Qur'annya. Yang dimaksud dengan tidak baik bacaan Al-Qur'annya dalam pembahasan ini adalah sekiranya dia mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain, atau dia membaca lahan keliru yang mengubah terhadap maknanya. Adapun selain ketentuan di atas, maka tetap tidak mencegah terhadap wajibnya berjamaah. Nah itu. Terus kedua tentang masalah itu ya, masalah kurang korok. Dia tidak kita khasiat budaya ini amankan. Kalau ayat ini awsha kabiha, watamiya fitin, awsalamin pada dilori tersegel. Ilmu tabiat dibator suatu lianahu wawafaha ala sholatin wajhi bila wajitin bainahuma. Kalau tabarana al-biti papan kau pada dilori asli kau dengan kasiran bila mutakiyatin lam yadurro. Jika seseorang meninggalkan niat berjamaah atau ragu dalam niat berjamaah dan dia tetap mengikuti imam dalam gerakannya atau dalam salam setelah menunggu jeda waktu yang lama dengan tujuan untuk mengikuti imam, maka sholatnya batal sebab dia menggantungkan sholatnya pada sholat orang lain tanpa adanya penyambung. Seperti di atas keduanya. Jika dia mengikuti imam karena faktor kebetulan gerakannya sama atau menunggu gerakan salat imam dalam jeda waktu sebentar atau jeda lama tanpa ada tujuan mengikuti gerakan imam, maka hal ini tidak membahayakan sholatnya. Berarti sholatnya sah. Jadi umpami tujuan ngakhirkan karena menunggu imam, pilih karena disangka naon-naon itu batal. Dan umpami kurang berarti kan dina sholat berjamaah itu bagi makmum wajib niatan jangan makmum. Umpami kurang makmum tapi dengan niatannya di makmum, kalikan gerakan kurang ngiringkan menghadap ke kurang itu jangan batal sholat. Kali niatan imam kan itu wajib kecuali ke sholat imam kayak itu ya. Ya, Pak, pertanyaannya sebenarnya hampir identik, masalah lahan salah ketika ada seseorang yang membaca Fatihah tapi ada huruf yang keliru. Tapi kalau benar-benar menghilangkan, sebenarnya pertanyaan dari kiai ini yang itu harus dari awal lurus ya, dari kata manaskom, karena itu adalah jawab syaratnya dulu. Kalau dalam bajunya tadi dijelaskan ya bahwa selama lahannya itu tidak berubah makna, tidak berubah makna itu tidak apa-apa. Atau bahkan ada pendapat sedikit saya tambahkan dari kitab Bughyatul Mustaqsimin, kalau hanya sebatas antara to dengan so atau tadi alladzina dan allazina yang identik mirip itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tapi boleh mengikuti qaul dari pendapat mazhab Syafi'i yang lain, qaulnya. Kalau yang pendapat yang utama
nanti apalagi di sini dijelaskan karena lintas syarubihima, karena rada-rada mirip do dan so, za dengan zai misalnya, dan ini kesulitan untuk orang-orang awam, maka bisa dilihat di organisasi. Untuk masalah yang pertanyaan yang terakhir, mas ketiga dan keempat itu hampir sama pertanyaannya masalah jamaah. Nanti insya Allah lebih detailnya nanti pas bagian fasal fil jamaah. Cuman bisa nantilah dijelaskan oleh ketika kita melihat makmum yang salah itu tadi dijelaskan oleh kayak ini termasuk buat makmum juga. Dan sebagai makmum kita bagaimana apakah mufaraqah atau mengingatkan atau seperti apa itu nanti dijelaskan dalam bab jamaah. Enggak, ada pertanyaan begini. Kan kalau makmum melihat imam salah itu kan mengasih kode memperingatkan dengan kata subhanallah ya, kalau perempuan kan dengan kufrah. Ini bagaimana kalau imam sudah diperingatkan dengan kata subhanallah tapi dia tidak ngerti-ngerti gitu. Jadi bisa contohnya begini, orang yang sedang latihan imam, dia kan sudah menghafalkan surat sabihis misalnya gitu. Jadi begitu Allahu Akbar tidak Fatihah dulu langsung sabihis gitu. Kan makmum di belakang subhanallah. Dia diam, subhanallah, sabihis lagi subhanallah. Itu bagaimana cara untuk mengingatkan imam yang salah tapi tidak juga dia tahu imam salah itu ketika dia sholat kan? Iya, ketika sholat kan misalnya imam Allahu Akbar kan biasa Fatihah dulu. Ini karena dia latihan imam langsung baca sabihis. Mengingatkan sudah. Bagaimana kita enggak untuk membetulkan imam itu agar membaca Fatihah lagi gitu. Ada tidak solusi bahasa langsung ke bahasa kita dah? Kalau dalam usul kaki itu ada 3 perincian ketika makmum melihat si imam nanti misalnya ada najis. Kalau tahu najis itu ketika sholat dan setelah sholat itu tidak konsekuensi hukumnya. Kalau misalnya tahunya si imam tadi membaca Fatihah, si imam tadi ayat najisan, ayat tahunya itu setelah sholat, itu dalam perincian dalam usul kaki itu tidak wajib mengulangi sholat. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti dari Pak RT, tahunya itu ketika sholat dia sama Fatihah atau tahu ada najisnya, maka dia wajib mufaraqah. Baik gimana? Kayak orang mengajarkan untuk sholat, kurang berarti guru diadah. Tapi kan lamun orang mufaraqah, yang lain kan ikut dirasa karena memang banyak yang dengar tidak baca Fatihah. Jadi maksudnya begini. Ada tidak solusi untuk mengingatkan imam selain kata subhanallah ketika kasus seperti tadi? Soalnya Fatihah. Kalau bahasa itu ada, tapi itu juga ketika sami itu sama masalah rasmi itu tidak terkait karena lebih akal. Tapi karena ini, bahkan karena Fatihah, tapi karena Tuhan dari sami Yesus. Alhamdulillah. Kalau yang bertanya mau sih, maka itu mau komen subhanallah yang kita dan alhamdulillah. Kira-kira apa itu bersama Yesus. Nanti menyebarkan Fatihah apa kacinya? Misalkan kan di lamun di taraweh, misalkan bagian al-hakumut dari Allah. Di wal asri, kamu mengingatkan al-hakumut. Mari al-Fatihah aja sholat. Dan ada sebagai tadi waktu kan hilap banyak kan walaili. Nah itu biasa gitu kan biasa kita gitu. Ya malah menumpang komentari siapa semacam Fatihah tidak ngerti dibaca subhanallah, ada orang misalnya nyeletuk belum baca Fatihah. Maksudnya kan kalau tidak begitu kan nggak ngerti gitu. Oh iya itu kan halaman Nabi. Itu namanya ilmukan. Halaman Nabi walaupun 5 saat di sholat wanita kalau karena halaman Nabi saya sedikit maka ini membatalkan sholat. Batalan membatalkan. Kita lanjutkan karena masih ada waktu untuk termin kedua. Maka barangkali ada yang mau ditanyakan, maka dari kesempatan ini. Oh iya, tadi pertanyaan satu lagi belum dibahas. Mundai
semacam barter ya? Bukan. Kemudian Mungkin bisa diperinci lagi tuh. bahasa di Kuningan mah mobian. Mobil juga kan. Tapi kalau laku bareng-bareng di Walungan. Kita sisi. Ngobiok lauk. Ngobiok lauk. Kepanangan deh. Bayar tapi. Eta di Balong Saka. Walungan. Jadi dia enggak Coba. disurakan tos jantan tradisi. Musim halon oke teh Walungan Cigede. Ya. Cigede teh di Bandung. Di Bandung gitu ya, di Bandung di Paralakan. Nah, pamitos lami engke teh di ala bareng-bareng sistemna dikarsiskeun. Maksana nu bade ngiring bayar. Eta maksana pertarosan teh pake teh gitu maksana eta panginten patarosanana kumaha hukumna. Itu kalau karena teh akad pas sudah terkait kalau karena kolor seperti dan juga masalah jual kupon. Iya, sampai baik kalau karena kolor. Jadi karena komite kemana? Tetap bayar. Itu kan berarti ayat koron, ayat mual, ayat ditolong itu kalau ada judi, terkait. Bahkan terberat soal meser tahu anu di Nabawa makan ke sami-sami itu kata, itu kan terkait. Maka istilah kata jual kucing dalam itu terkait. Mana bisa kamu? Mana kita kedua. Apa ini? Tangan itu kedua sama Enggak anu bukan lah. Ini deh Ini dua, ini deh. Itulah. kata payung kan baru ada kata sekarang. Ada panjang Itu panjang. Kayak PKK haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yurjun penjelasan khotib. Mau keluar. Man lam yusi al-Fatihah, ada juga khotib yang man lam yusi al-Fatihah. Bagaimana solusi apa dijadwal dengan namanya sholat zuhur apa bagaimana? Imam Ya, Allah a'lam. Imam mana? Khotib Jumat. Bacaan wajib khotib hari gitu. Bacaan Imam Imam Malah adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu permasalahan pesan saya nanti berbulan ayat B SL Ayat BSN sahur nanti asalnya baca sholawat Nabi. Jadi timbulnya membangun perencanaan asal tahu. Jadi ku beli produk 4 juta bisa kayak kupon untuk pemberangkatan umroh. Kita beli produk 4 juta, seharga 4 juta, kita cari masa dengan produk 4 juta kita punya kupon untuk seharga 4 juta lagi. Dia
bisa dipotong 4 juta, tapi diuangkan tidak bisa. Nah, dengan syarat dengan 4 juta jahe, kita kaya-kaya harus cari teman nasabah. Nah, yang kaya 2 kan, 2 kita dapat 1, katanya 300, dapat 2, 300. Jadi kalau misalkan 2, kayak awal ya, jadi kalau jadi 1 juta 100, terus cari itu sampai dengan banyak bisa umroh. Yang saya tanyakan mungkin ntar kalau akhirnya pasti akan ada yang dirugikan. Nah, sebelum berjalan kuliah ada per bulan, bahkan itu uangnya langsung masuk rekening. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seperti itu? Kalau benar-benar halal ya mungkin, karena yang dari surga itu para kiai punya masa. Cari 2 orang gampang kok. 2 orang gampang, dari 2 orang itu kalau 300 seperti jadi kalau akan jadi 1 level 1 porsi berarti 1.100.000 dari 2A. Berarti kita masuk ke rekening kita 1.100.000. Dengan beli produk kalau beli makan halal jual beli ya. Beli produk kita punya kupon untuk apa? Umroh. Syaratnya 4 juta. Yang dikhawatirkan kan di Kuningan dulu. Jadi bagaimana? Usian CSI bagaimana? Sekarang ada BSN baca sholawat Nabi. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Supaya tidak menjalan dunia. Kan dengan 4 juta bisa umroh dengan syarat kita cari level gitu. Benar ada yang udah saya ada komunikasi. Uangnya masuk lagi ini langsung masuk. Yang syarat itu uang yang masuk lagi itu halal enggaknya. Jadi minta penjelasan andaikan benar-benar itu halal, yang tidak sebenarnya para kiai. Ini para kiai yang belajarnya gampang sih kayak mana yang masa 2 anak. Yang 2 anak gampang kayak mana? Beli produk 4 juta, nanti 1.100.000, bisa berangkat 500, 100, tambah dia mau pas level mah, levelnya bisa kita 100, bagaimana hukumnya? Satu lagi. Pengalaman ya korban. Korban bersilakan, korban. Ini yang harus kita lanjutkan lagi. Khusus ini untuk yang pertama kan di masyarakat tuh ketika tahlil mama beriak hari diajak sholat berjamaah masuk pada isya, maksudnya tugasnya pemimpin tahlil yang minimal ya seperti lah macara si masyarakat sanes tahlil, tapi macara supaya dikasih pengertian hari di Ustaz biasa sama dari lah menguatkan untuk bagaimana masih ini penuh gitu, minimal target kita 5 waktu seperti Jumatan. Ini udah sampai kalau tahlil gitu, tahlil maghrib bahkan saat acara sholat harus kumpul. Nah, terus yang kedua yang kudu ini penjelasan tentang hari di ahli antep, hari nyalung, sok diomongkeun. Nah, lain kedah nyalung, tapi kedah aya penjelasan supaya nu bener kan coba kayak kedah disampaikan walau baik sampai itu.
sudah bagus 20 tahun. Dan kami kita bertempat mengambil malu sudah hati-hati. Kembali terus ke sama-sama tetapi inilah ayah desa-desa anu maju agama. Seperti di sana malah ada batas video ingat. Setiap sholat Jumat sok kalaksanakan sholat malam. Ustaz Subhanallah menagi ayat penjelasan bagi ditinggal di desa-desa itu sekian, tapi kok setiap Jumat ada mana? Kita menagi mau kaji, jadi segala menagi. Jadi ini batas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keempat, mohon secara singkat ya, khotib yang tidak fasih ya. Ada yang mandul, ada yang kalau mana sikap dia, ada yang mandul sikap dia. Maka khotib atau imam? Imam sama khotib itu sama-sama aja. Disarankan khotib sama dia. Khotib macam dia. Jantan hit khotib bahasa Arab terlaras gitu. Singkatnya pertanyaan pertama, khutbahnya balero ya, tidak pas bagian rukun-rukunnya itu tidak membaca dengan tajwid. Mana kita anu sanes sholat kuliah yang nomor malam mana wis diambil sekarang dina murokis ayat bahasa Arabina wal khutbah muqamur rokaatain minat duhri, bahwa khutbah itu sepakat saran sholat dina sholat dina khutbah Jumat ya kan masa itu maka umpamanya khotib nada batas maka itu berkata sholat dengan sepakat sholat umpamanya khutbah Jumat maka beratas desa Jumat tapi kesahan Jumat syarat Jumat itu ya tadi bisa itu pada ayat umpamanya khutbah desa maka berkata Jumat lagi di desa mana gitu mohon jangan kayak kata sholat dulu. Nah tadi langsung akan dari mu'adah. Jadi mu'adah itu sangat. Anu pertanyaan pertama itu lebih kepada khotibnya sudah selesai. Yang kedua masalah bisnis sebenarnya, membeli produk, jual belinya mungkin. Iya, kan beli produk dulu. Dari beli produk itu nanti kita punya kupon. Nah, status kuponnya itu nanti bisa untuk umroh gratis dengan syarat Kita harus mencari Mau telepon aja. ya mungkin seperti MLM. Artinya jual beli dengan syarat. Ya, Jadi hadiahnya ada syaratnya. maksudnya kan gitu. Jadi kira lamun barang atau yang dumuk barang produk kaya itu sah karena tidak ada guru bahwa ibadah itu mungkin hanya bonus kupon itu mahal seperti kita beli kopi pasaran 1.000 orang beli 1.000 di dalamnya ya hadiah biasa. Tapi lamun seperti CSI gitu kan itu mah terpukul duitnya di kamar ke naon di mana tempat apa gedung-gedung wae kita biasa pakai petik kiai nutulul amal biasa
Jadi istiqomah ke bawah urusan begitu, tetap di dalamnya dikaji jelas fikihnya. Tetap kalau tubuh produknya barangnya itu kan bisa perubahan yang segala itu jelas. Tapi lamun seperti buku ya kayak kulit kuno mana barangnya jelas itu guna riba tidak boleh. Ya, kami UBS mah berarti halal. UBS usaha seperti yang dikuasai oleh Pak Maksud kayak angkalan tersebut. Ya, yang penting patokannya tidak ada gurur penipuan. Jelas, bab itu sangat jelas. Seperti kononter membeli boleh di negara, sana aja dibuka contohnya karena kesami kan. Itu hanya gurur kadang-kadang untuk anu beli kadang-kadang untuk rumah jual. Enak kumaha pun dibuka bolehnya, mereka halus tapi kontona pak kullanas cuma. Kita ayat guru berarti patokan guru. Si hadis sahih di sangat terakhir sholat zuhur pada Jumat. Ya, Abdul Nasir Bom, kiai ada tidak. Ya permasalahan fikih tasawuf dan sebagainya. Amina Sunnah Sufyan. Sholat zuhur pada Jumat. Ajma'at jumhur fuqaha min Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah sepakat mazhab ala jawazi sholat zuhur, boleh sholat zuhur pada Jumat. Sepakat mazhab 4 boleh sholat zuhur sesudah sholat Jumat, tapi dengan sebab pertama. Sebab pertama ta'addud Jumatnya banyak, jadi 7 ayat 1 kampung, ayat 2 ayat 3 tanpa udzur, tanpa alasan, walau yu'lam ayyuhuma asbah, itu boleh kita sholat zuhur. Kedua, wa inna faqdi syartin min syurutis sholat sihat di salat Jumat, kalau tidak memenuhi syarat salat Jumat, antara kurang 40 dan sebagainya. Nuqadiru inda ada idrakil musalli raka'atan min imam, seperti kebagian makmum hanya ikut 1 rakaat, kebagian sama rakaat acan. Jadi nggak makmum ke tahiyat akhir ke Jumat, orang makmum usoli sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur, sholat wala sholat. Gitu. Imam Syafi'i idan tasa'atil balad wa kasrat imaratuha wa bunyat bihal masajid kasiran idham sigor lam uhibba an usalli biha illa masjid. Tapi tetap alkul mazhab Imam Syafi'i biasanya besar masjidnya loba, aku senang satu tetap Jumat itu di satu titik. Ia mantul mazhab, tapi kayak ikhtiarat ayah helah subutul ahkam bil ikhtiar kharijun anil manqul wa la yahudu anil qaidah. Maka untuk ulama itu maka wahtar Nawawi wa hasan itu penting. Kita terus dina kitab syarah Kutin Nafis dijelaskan namun ta'addud Jumat. Jadi kayak gitu kan. Ya masjidna wasi'atun, masjidna teh menampung tanda. Nah, lamun masjidna teh menampung boleh Jumat lebih kuat. Tapi dihitung menampung dengan umpamanya yang di Subang perempuan lebat ke masjid, anak kecil lebat, kemudian orang-orang dewasa lebatnya kira-kira mau mana masuk kabeh ke masjid dia pindah ke masjid. Nah, kalau gitu boleh orang ta'addud Jumat dengan dibuat. Maksud pindah teh bukan hanya rijal, jadi dijelasin dalam Jumat penduduk di kampung itu. Tapi tetap orang untuk perhatian ambil manhul madhab lalu bisa ambil karena kaidah-kaidah saja mengamalkan madhab Syafi'i itu dhaif melemah lebih baik daripada lintas madhab. Memang kalau saja kan udah kecil tapi
solusinya itu dalam aturan. Karena di kecamatan Cibitung seperti Pencangela itu Jumat itu sampai 44 Kecamatan. Tanyakan bagaimana solusinya yang terbaik. Kecamatan apa desa? Cibitung, Pencangela Pak. Oh, Pencangela. Tetangga. Desa. Oh, desa 44 sholat Jumatan. Iya. Karena beda paham versi. Solusinya gimana itu? Wahabi itu kalau bisa ada solusi malah hidup itu diperbolehkan kan di bab Jumat, di bab berjamaah lebih baik kita sholat sendiri daripada kita ngamalu ala ahli bid'ah. Tadi antara ahli bid'ah itu warid itu jempolnya keluaran lebaran. Jadi solusi nama kumpul nama yang datang ke kumpul, sok kumpul di titik. Nah, saya kok juga orang musik Tuhan saja. Ngomong desa luar, kan masukkan umpami dihitikan biasa umpami masakan tempatnya itu kan hari biasa tak ada hubungan itu karena menyelesaikan kebutuhan. Tempat tidak memungkinkan itu layak anak orang catat mereka beda paham persis. Ya, cuma karena beda paham, makanya saya ini solusi yang baik gimana? Ya, solusi ada. Bola lah kalau dikatakan ada versi atau Muhammadiyah beda paham. Memang ini solusi apa? Ada tahu lah gitu. Jadi umpami karena kebutuhan akan nabi Korea Mustamilah. Jadi satu kampung atau mandiri gitu ya, atau mandiri. Itu di awal saya itu udah serius karena kalau kita beda kampung umpami dalam satu kampung antara ayat 2 umpami tanpa ada kebutuhan itu sangat pertama maka umpami memang tidak solusi yang paling bagusnya dan satu kampung yang berwenang ya kan kepala desa umpami maka kalau solusi kurang supaya sah Jumatan itu sholat dina Jumatan anu pertama diadakan al-akhir yang pertama, anak kedua itu besar. Badan itu, mereka besar. Gitu. Bahkan di masjid galangan ya 100 meter lah. Apalagi memiliki jadi bapak itu, memang tidak bisa disatukan cuma di beda tadi, maka kurang terkene ngiring Jumatan ke tempat anak mereka, kadang pertama dia membantu dia kan. Jumatan kok sekarang beberapa kali ya. Nah, kan di Palestina kan ada itu ambil itu besar. Walaupun orang tempatan, nah, tanda sama yang ada, itu terpola, biasa terpola maksudnya. Ya, itu terpola. Oh, yang ada orang tempatan yang terubu yang jalan. Ya, jadi diberi dulu lah. Kita langsung ditutup ya. Udah komik diberi mana ya sekali deh sekali. Jangan apa iya terus sekali. Jangan umpami jangan umpami anti payung. Itu pada Jumatan nanti makan atau nanti payung itu tidak ada masalah. Umpami anu jangan masalah itunya. Paling tidak ada walai kualinahan dengan kabarnya. Itu mah umpami dua-dua nang enggak. Ari anu awal di payungan banyak itu walaupun di kontak Jumatan tetap sah atau sama selamanya. Ya, sekarang si masjidnya temuan, kemudian mereka sepakat untuk membuat masjid yang lebih besar. Tapi keseluruhan masjid besar itu